Baik, alhamdulillah sahabat sekalian. Bagaimana cara kita untuk menanamkan rasa ingin belajar secara terus-menerus? Biasanya orang itu berhenti belajar kalau dia selesai sekolah atau kuliah. Banyak orang kemudian menjadi gagal sebagai orang yang punya kecerdasan karena begitu dia lulus kuliah, dia berhenti belajar dengan tekun. Nah, apakah kita merasa bahwa itu ada di dalam diri kita? Jika iya, maka mari kita bahas. Jadi, belum lama ini saya melihat sebuah video dari akun YouTube atau channel YouTube-nya Anies Baswedan yang kini ada di 1,29 juta subscriber. Jadi, waktu itu dia membahas sebuah buku yang kemudian dari buku itu Anies Baswedan memberikan sebuah pemaparan tentang pentingnya kita terus tumbuh. Dan yang menarik adalah dia menyatakan itu berdasarkan buku karya dari Edward Suhadi yang judulnya adalah Panduan 5 Jari. Nah, sahabat sekalian, pertama, saya tidak kutip semua sesuai dengan yang telah saya tulis, jadi hanya beberapa. Pertama adalah belajar dari jari telunjuk. Nah, apa yang bisa kita lihat dari telunjuk itu? Bahwa hidup harus selalu tumbuh, karena telunjuk selalu mengarah ke atas, katanya begitu. Nah, saya tertarik dengan jari telunjuk ini karena selain mengarah ke atas, jari telunjuk juga kita gunakan saat tasyahud dalam sholat. Ini bermakna bahwa telunjuk adalah simbol bahwa seseorang itu punya komitmen dalam nilai-nilai kebaikan. Siap menghadapi kehidupan dengan cahaya yang mendorong diri tetap baik, semakin baik, dan menularkan kebaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, telunjuk juga kerap manusia gunakan untuk menunjuk. Itu bisa kita maknai sebagai hidup yang selalu berupaya meningkatkan kualitas diri. Karena itu, kita tidak boleh berhenti belajar. Terus mencari, bertanya, mencari tahu, dan ingin tahu lebih dalam. Dan pada era AI seperti sekarang, kita butuh menjadi pribadi yang selalu ingin tahu lebih dalam. Ada curiosity yang kuat. Jadi buku Suhadi itu juga membahas jari tengah hingga jari kelingking. Namun saya mengambil jari telunjuk untuk jadi bahan perbincangan kita di YouTube ini maupun yang telah saya tulis di masimamnawawi.com. Berikutnya adalah perihal bagaimana kita bisa bekerja dan berkarya. Anies pada akhirnya memberikan kesimpulan bahwa Suhadi ingin mengajak kita untuk selalu bekerja dan berkarya dalam hidup. Bukan sekadar melakukan sesuatu sebagai rutinitas, tapi juga menghasilkan, menciptakan, membawa perubahan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memberikan dampak, tegas Anies Baswedan. Mungkin kita pernah dalam satu hari merasa bosan, kesal, atau bahkan malas untuk menjalankan aktivitas. Itu boleh jadi karena selama ini cara kita melihat sebuah kegiatan tidak lebih dari rutinitas. Oleh karena itu, dalam setiap hari yang terasa adalah lelah. Kita tidak bisa menghasilkan progresivitas. Kita tidak mampu menciptakan sesuatu yang baru. Bahkan kita tidak bisa mengubah diri sendiri. Semua itu akan kita peroleh dengan cara terus-menerus tumbuh, belajar, dan berkarya. Tetapi memang kita harus siap untuk melakukan yang namanya kerja ekstra dengan melakukan yang terbaik. Itu juga makna daripada ibu jari alias jempolan. Nah, sahabat kalian, mulai hari ini mari kita tanamkan sebuah niat dan tekad untuk mengisi hari-hari dengan kebaikan. Saat libur misalnya, boleh santai, tapi jangan tidak membaca. Karena membaca itu adalah kegiatan yang membawa pikiran kita lebih terbuka, lebih tajam. Plus, jangan tidak menulis atau minimal mencatat. Karena setiap catatan kita adalah penguat daripada ingatan dan tentu saja kekuatan
batin dan pikiran kita.